Kairot. Dan sebelum kita memulai ibadah, kami mohon Bapak Ketua 3 menyampaikan kata sambutan. Bersilakan. Minggu ini sebulan sekali yang PKLU adalah vaksinasi COVID-19. Jadi, itulah kami
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Kita akan membaca kemudian yang ada ya dari baca-baca saja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang menjawab nanti kita mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh, tetapi yang dan yang merenungkan keluar itu siang dan malam, yang menghasilkan buahnya pada musim. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Begitu pula orang yang berdosa dalam kumpulan orang. sebab Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kembali dalam perjanjian baru. Kita baca nomor 1 ayat 1. Tuhan adalah Bapak Ibu, Bapak Ibu ini shalom. Kita akan bersama kembali membaca menyuruh ayat Tuhan di ibadah perdana kita di tahun 2021 ini. Pembacaan kita akan mengambil sesuai dengan ketentuan bacaan Sabda Jemaat. Sabda Jemaat pagi ini pembacaan terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Roma 6 ayat 15 sampai 19. Kalau kita sudah bacakan, yang sejenak kita terbuka. Mari kita mohon pimpinan dan dilakukan dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menganugerahkan hidup dalam persekutuan yang berdoa, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Hari ini dalam kebersamaan pelayanan kuliah persekutuan kaum lain usia Jemaat Getsemani di awal tahun pelayanan kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus-Mu. Kami semua bersama siap mendengar
kamu sekarang harus menyerahkan ampun-ampunanmu menjadi hamba kebenaran yang bawa kamu kepada pengudusan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang sedang mengikuti ibadah tatap muka di gereja maupun jemaat yang ada di rumah maupun yang masih mengikuti secara online. Ini kita tetap melaksanakan secara online juga, ya. Nah, ibu bapak, selamat dulu deh. Selamat karena kita sudah boleh ada dalam satu hubungan yang luar biasa. Saya percaya semua sudah divaksin ya? Sudah ya? Biasa. Nah, maksudnya bahwa kenapa saya katakan kita bersyukur? Karena untuk kesempatan sekarang dalam rangka kumpul-kumpul dalam persekutuan seperti ini di gereja. Ya, mohon maaf kalau bukan gereja. Entah saya tidak tahu yang lain, tapi kalau saya sebagai mantan gereja itu dari gereja, kayaknya kalau berkesan untuk PKL ya, oleh usia yang ada saya melaksanakan secara online biasanya. Tapi setelah kita sudah boleh katakan bukan soal lainnya dia ya, tapi itu tidak rindu itu dijalankan. Ya, makanya saya ceritanya kita sudah divaksin, berarti kita sudah boleh melaksanakan ibadah ini dengan baik. Nah, itu apa yang saya sadari, apa maksudnya? Ya, hari ini firman ini mau bicara tentang hamba kebenaran, ya, hamba atau kalau dalam bahasa Ibrani digunakan ebed ya. Kalau dalam bahasa Ibrani digunakan kata doulos, itu hamba kebenaran. Nah, kalau kita baca tadi, ya, sebenarnya ayat 15 itu ya memberi jawaban pada apa yang dikatakan dalam ayat 15 sebelumnya. Ya. Ayat 15 ini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah Taurat dan di bawah kasih karunia. Nah, ini kemudian ada yang sepertinya salah. Ini ya. Apa? Hukum Taurat memang Paulus ya, atau firman Tuhan katakan orang mengenal dosa karena hukum Taurat. Orang mengenal dosa karena hukum Taurat. Ini membingungkan. Tadi benar gini. 10 hukum tahu apa itu ya? 10 perintah. Tahu ya? Yang mengatakan jangan. Ini bukan jangan orang Jawa, kalau jangan orang Jawa sayur itu. Jangan ini, jangan itu kan? Jangan mencuri, jangan berzina. Nah, artinya orang tadinya, mohon maaf, tadinya orang nggak tahu kalau mencuri itu dosa, kalau berselingkuh berzina itu dosa, kalau menyinyir itu dosa. Tadinya nggak tahu, tapi karena hukum Taurat diberikan, maka orang mengenal, bukan mengetahui, ya, mengenal dosa. Jadi tahu kalau itu dosa, gitu loh ya. Nah, artinya karena orang sudah tahu dosa, maka orang harus melakukan hal-hal yang bagaimana supaya tidak berdosa, kan? Ya? Nah, kemudian datang Yesus menyatakan keselamatan ya. Kita selamat ya. Memang harus selamat, karena kemana-mana pasti selamat ikut. Selalu selamat ikut ya. Orang datang ke bulan, siapa nama yang datang ke bulan itu? Katakanlah Gagarin datang ke bulan dengan tiba di bulan dengan selamat, semua dengan selamat. Nah, maksud Bapak Pendeta kita semua selamat ya. Nah, kalau kita selamat karena kita sudah percaya peristiwa kebangkitan Yesus,
nanti akan diikuti dengan kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu, Oma Opa, berarti kita ada dalam kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia. Ya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Anugerah yang benar-benar dinyatakan oleh Tuhan untuk kita, yaitu keselamatan. Nah, pertanyaannya, kalau orang tadi dalam mengenal Taurat bahwa mereka melakukan segala sesuatu itu dosa, semua dosa. Nah, karena kasih karunia itu apa? Orang diselamatkan dari apa? Dari dosa. Orang diselamatkan dari dosa. Berarti kalau sudah ada kasih karunia, tidak perlu lagi kita mikirin dosa, kan? Benar ya? Harusnya tidak perlu memikirkan dosa dan tidak perlu lagi takut dengan dosa. Nah, ada yang menyangka kalau begitu bikin apa saja. Ya sudah, kita bikin saja mencuri, kita bikin saja apa? Membenci orang, menyembah yang lain, karena kita sudah hidup dalam kasih karunia. Benar nggak itu Bapak-Bapak? Benar nggak? Kita bikin apa saja lah, ya, suka-suka kita. Yang penting kita sudah dalam kasih karunia, toh. Nggak perlu mikir, memang nggak perlu mikir dosa lagi, nggak perlu takut dosa lagi. Tapi buat seenaknya saja, buat apa yang kita mau, ya, mau membunuh orang kah, mau ngebom kah, mau apa, suka-suka deh. Benar nggak itu Bapak? Benarkah seperti itu dibilang hidup dalam kasih karunia? Benar nggak? Nggak begitu. Benar, kita sudah hidup dalam kasih karunia, kita tidak perlu lagi takut dengan dosa, kita tidak perlu lagi memikirkan dosa, tapi tetap harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya dong, jangan hidup dalam kasih karunia kita masih hidup dengan bermusuhan, mengata-ngatain orang, atau membenci orang, atau mungkin juga, ya, yang penting kan saya selamat Pak Pendeta, saya mau ngomong apa saja suka-suka saya. Bukan begitu ya. Kasih karunia diberikan karena kita benar, maaf ya, karena kita dibenarkan Tuhan. Ibu Oma Opa dibenarkan oleh Tuhan di usia sampai sekarang ini. Kalau Tuhan bilang kamu tidak layak, bisa. Berapa banyak dalam usia yang kita lalui kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saya mau tanya, coba hitung yang berkenan dan yang tidak berkenan. Banyakan mana? Jujur, mohon maaf, saya sudah pendeta, saya katakan Tuhan lebih banyak yang tidak berkenan. Setiap hari aja mikirin hal-hal yang seringkali jahat, jelek. Seringkali. Sadar aja lah kita ya. Tapi kenapa kita bisa hidup? Kenapa kita bisa ada? Karena Tuhan membenarkan kita. Kita mau diberikan kasih karunia, itu Tuhan bilang. Ya, jadi bersyukur Oma Opa, seperti kita sekarang dikumpulkan lagi. Ini kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan luar biasa untuk kita, Dia pelihara kita. Nah, jaminannya apa? Sudahlah ya, stop sudah untuk tidak melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, gitu ya. Artinya gini, ada orang tanya, bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Bagaimana saya dapat mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana Opa-Opa? Bagaimana kita semua tahu kehendak Tuhan? Bagaimana? Ya, gampang sekali. Supaya tahu kehendak Tuhan, jangan melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kan sederhana sekali ya. Ya kan? Mau tahu kehendak Tuhan? Gampang. Jangan lakukan yang tidak dikehendaki Tuhan, kan gitu. Ya kan? Benar nggak? Ya Ma ya. Jangan lakukan yang tidak dikehendaki Tuhan, maka kamu ada dalam kehendak Tuhan. Gitu loh. Nah, ini maksudnya Paulus. Jadi Paulus mau bilang, mari, mau apa? Percaya, lakukan kehendak Tuhan sekarang. Itu kasih karunia Tuhan. Jangan tinggal pada, aduh saya tua, saya lemah. Kan Tuhan mengerti situasi saya, Tuhan mengerti kondisi saya. Terus mengeluh begitu. Kapan kasih karunia itu bisa mengangkat kita? Ya, coba Bapak Ibu mau apa? Kemarin dalam katekis saya katakan gini. Kan tidak ada Tuhan kasih
nafasnya orang muda dan nafas orang tua. Beda enggak nafas orang tua dengan orang muda? Oh beda Pak Pendeta. Oh masa beda? Beda enggak? Nafas orang muda itu semangat Pak Pendeta, tapi kalau nafas orang tua itu sudah Senin Kemis. Enggak benar. Enggak benar. Sama. Kasih karunia Tuhan untuk setiap orang sama nafasnya. Tinggal bagaimana orang mau mensyukuri itu. Jangan tinggal dengan keluhan saja, jangan tinggal dengan akhirnya kita seperti memikirkan dosa. Kan Tuhan sudah selamatkan saya, sudahlah saya diam-diam saja. Saya tidak usah ngapa-ngapain. Takut ke sana, takut ke situ. Bapak Ibu, kalau kita hanya pikir ketakutan, yang ada kematian. Seperti contohnya seorang yang takut menyeberang, dia lihat orang menyeberang jalan mati. Karena itu dia tinggal diam di rumah, di atas, di lontengnya, di loteng rumahnya, tinggal diam supaya tidak ngapa-ngapain, supaya tidak mati. Tapi akhirnya dia mati karena takut mati karena takut mati. Karena dia ketakutan itu membuat dia yang mati sendiri, bodoh. Nah, hari ini Oma Opa, firman Tuhan katakan jadilah hamba kebenaran. Kita menghambakan diri. Dicontoh di dalam ayat ini ada mengatakan mau mengikuti hamba dosa atau hamba kebenaran. Hamba dosa itu enak, ya. Tapi hamba kebenaran adalah yang bergantung penuh kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan. Tidak ada yang menguatkan kita, tidak ada yang menyelamatkan kita, tidak ada yang meneguhkan kita, hanya Tuhan. Nah hari ini saya percaya Oma Opa, Ibu Bapak, kita duduk di sini dalam persekutuan dan yang di rumah kita boleh beribadah semata-mata karena kita mau menjadi hamba kebenaran Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan sudah ada bagi kita. Tuhan sudah berikan, sepenuhnya Tuhan berikan. Jangan tinggal dan berkajang dengan dosa, dengan ketidakmampuan kita. Kita dimampukan oleh Tuhan. Percaya. Jemaat ini luar biasa. Ya, sekali lagi luar biasa. Kalau hitung lanjut usianya banyak kan? Jemaatnya kecil, tapi lanjut usianya juga banyak. Berapa jumlahnya kemarin ya? Opa dulu masih ingat 105 jiwa ya. Dari 300-400 kakak kita di sini. Coba bayangkan itu, 100. Boleh dibilang luar biasa banyaknya. Oke, artinya apa ini? Jemaat ini sebenarnya saya merinding bilang hidup oleh kasih karunia Allah karena orang-orang tua yang ada jemaat ini. Hidup karena kasih karunia karena orang tua yang ada tetap bertahan dalam kehidupan persekutuan dan kesaksian. Ingat waktu tahun lalu masih pengurusnya masih Pak Faret, Bapak Faret dan Pak Batua, saya sering khotbahkan. Saya yang sering khotbahkan bahwa contoh teladan yang setia justru di jemaat ini adalah PKLU. Kalau hadir waktu itu sampai, waduh, kalah GP, PKP kalah sampai berapa puluh tuh? 40 yang tahu betul tuh. Dulu didaftarkan semua, sampai sekarang sudah didaftar ya. Sekarang pun sama. Jadi saya mau bilang kepada kita, jemaat ini hidup oleh kasih karunia karena orang tua yang tak bertahan. Artinya tetap setia dalam persekutuan gereja Tuhan. Ini kasih karunia. Jadi mari orang tua, Bapak Ibu, Oma Opa, tetap tunjukkan kesetiaan kita. Ini yang dikatakan jangan berkajang dengan dosa, dengan ketidakberjalan kita. Tapi mari berbuat sesuatu. Jangan pikir bilang begini, kan tinggal berapa waktu Pak Pendeta. Jangan bilang tinggal berapa waktu. Setiap orang setiap saat bisa dipanggil Tuhan. Bukan soal sudah tua atau masih muda, bukan. Tapi kapan kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Saatnya kita harus katakan, ini aku Tuhan, pakailah aku menjadi berkat, menjadi pelayan Tuhan yang setia. Demikian Bapak Ibu dan Saudari, kiranya ini menjadi berkat, mau apa? Menjadi hamba kebenaran setiap saat. Hari ini kita dibenarkan oleh Tuhan dalam persekutuan PKLU Jemaat Getsemani di awal tahun program pelayanan ini. Amin. Kita respon dengan Kidung Jemaat 282.
apa kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa dalam kesetiaan Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk ada di dalam persekutuan yang beribadah selaku pelayan kategori persekutuan lanjut usia Jemaat Getsemani. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan di dalamnya kami boleh memuji, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memperingatkan kami untuk sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan hidup kami. Ajar kami untuk tetap berada dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam kesetiaan ketaatan kami Tuhan. Di usia kami selaku umat-Mu yang dalam masa lanjut usia, tolong Tuhan Yesus, Engkau tahu secara fisik atau jasmani kelemahan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Bahkan mungkin ada di antara kami yang ada di rumah dalam keadaan sakit atau menderita. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberikan hari-hari hidup. Tidak ada yang berkurang ketika Tuhan memberikan hari hidup itu. Dan ketika kami menikmati sekalipun di usia lanjut, kami tahu Tuhan jauh lebih besar kuasa-Nya untuk menopang kami, menggendong kami, mendukung kami, menguatkan kami, meneguhkan hidup ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami percaya usia lanjut bukan halangan, bukan hambatan untuk kami dapat menemukan kasih karunia Tuhan, untuk menjadi hamba kebenaran Tuhan. Usia lanjut justru menjadi kematangan dalam mengerti bagaimana tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Jemaat Getsemani, para kaum lanjut usia Jemaat-Mu Bapa, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tolong Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberikan hidup sampai pada saat ini. Engkau yang memberikan senantiasa mereka kepastian bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan, bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam keberadaan mereka. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, teguhkan imannya, Engkau bangkitkan, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dan Engkau senantiasa mau mengatakan keluarga mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang merasa putus asa atau merasa tidak sanggup menghadapi hari Tuhan, Tuhan berikan hari depan yang penuh harapan. Berikan kuasa untuk mereka boleh melihat bahwa di hari atau di waktu yang akan mereka lalui ada Tuhan Yesus yang siap mengulurkan tangan dan yang siap memberikan telinganya untuk mendengar dan melihat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kuatkan, teguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati akan kami majelis jemaat yang boleh menjadi penyelenggara dari setiap ibadah ini Tuhan, terkhusus bagi pelaksana hari jemaat dan lebih khusus lagi bagi ketua 3 yang membidangi. Kiranya Tuhan memberkati agar semua karya pelayanan yang kami boleh lakukan semata-mata untuk bagaimana kemuliaan Tuhan nyata di Jemaat Getsemani. Semua boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam setiap peribadahan yang kami jalani. Terima kasih Bapa di surga untuk semua pendukung ibadah pada hari ini, baik kami Jemaat PKU yang hadir, organis, Kantoria, multimedia, tim COVID, Sonen, semua Tuhan yang terlibat. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kehidupan ini, senantiasa membuat kami begitu berarti dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pinta kami. Kami percaya Tuhan Kau mendengar, menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah hendak kami mencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai
Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan memberi. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu agar sebelum kolektor dijalankan, kita sudah persiapkan lebih dahulu persembahan yang mau kita berikan, supaya di saat tangguh datang kita enggak kelagapan lagi untuk mencari yang mau kita beri. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyi mengiringinya dengan Gita Bakti 80 bait 1 dan 3. Bapak Ibu, saya ajak bangun berdiri. Kita sama-sama mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur terima kasih Tuhan bahwa saat ini kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan berkat yang Tuhan berikan melalui berkat-berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, apa yang kami berikan padamu saat ini, kami tahu bahwa itu semua asalnya daripadamu juga. Terimalah Bapa persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, agar persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Warta PLK, Pak. Sekretaris nggak ada. Apa kita lihat saja di warta nanti hari Minggu, karena ibadah PKLU ini kan diadakannya sebulan sekali. Jadi nanti kita lihat aja di warta ya Ibu Bapak sekalian ya. Oke. Terima kasih. Mari kita kembali berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Kasih Paling Agung, bait 1 dan 2.
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Kita masuk saat teduh, kami bersilakan duduk dan kami berdoa.